Pertama, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nora Lisa, tapi dipanggil Rali karena saya di TikTok memang nama saya panggilannya Rali. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Saya seorang penderita kanker payudara stadium 2B grade 3, dan saya sudah metastatis atau sudah penyebaran ke kelenjar getah bening. Saya divonis itu tepatnya di 2022 Desember, persis pertengahan bulan. Jujur, saya masih agak gemeteran ya kalau misalnya flashback. Ada rasa kaget, sebenarnya berawal dari rasa nyeri yang saya rasakan di payudara saya. Tidak ada benjolan karena saya memang pada saat itu saya lagi menyusui anak saya yang terakhir. Jadi bagi saya itu sesuatu yang sedikit tidak aneh lah, karena saya menyusui. Jadi hal yang wajar kalau untuk ibu-ibu yang menyusui ada pembengkakan di payudaranya. Tapi karena 2 hari saya merasakan itu, saya merasa kayak ada sesuatu yang kayak ini, ada yang aneh di payudara saya. Karena 2 hari itu nyut-nyut, sakitnya masih bisa ditoleransi, tapi saya merasa kayak nggak bisa paham itu apa. Akhirnya saya putuskan saya ke rumah sakit Restu Ibu, mungkin karena Bapak Ibu di sini orang Balikpapan. Pada saat itu saya ke dokter penyakit dalam. Saya disarankan sama teman saya ke dokter bedah umum, tapi saya takut karena saya nggak berani operasi. Karena selama 3 kali lahiran aja saya upayakan untuk saya normal. Operasi itu bagi saya sesuatu yang menakutkan. Sampai akhirnya saya lakukan USG, lalu dokternya tanya ke saya, kenapa kemarin nggak cek? Karena 1 bulan yang lalu sebelumnya saya punya benjolan di leher saya sebenarnya. Jadi ternyata di USG ada tiroid di leher saya. Jadi dokternya tanya kenapa saya nggak cek. Jadi saya bilang baru rasanya 2 hari dok. Jadi saya nggak tahu ini apa. Akhirnya saya dilakukan USG, ada hasilnya, tapi dokternya nggak berani menyampaikan ke saya karena bukan kompetensi beliau untuk menyampaikan. Saya dirujuk ke dokter onkologi. Sampai di onkologi saya dilakukan biopsi jantung, tapi nggak ketemu juga, hanya mastitis. Terus saya dilakukan biopsi untuk pengangkatan benjolan. Jujur Ibu, sebenarnya ada ketakutan itu perdana buat saya untuk operasi, tapi saya beranikan karena tujuan saya pengen supaya benjolannya hilang. Lalu waktu saya lakukan pengangkatan itu, saya pikir udah selesai masalah saya, gitu ya. Hanya lebih kayak benjolan aja udah selesai lah gitu. Saya lakukan untuk kerja lagi, kebetulan latar belakang saya seorang farmasi, saya tenaga farmasi di salah satu instansi BUMN terbesar di Indonesia, mungkin Ibu tahu. Saya aktivitas kerja lagi, nggak ada yang masalah. Sampai akhirnya saya kontrol jahitan, terus dokternya bilang hasilnya udah diambil. Saya bingung hasil apa. Ternyata saya disuruh ke laboratorium ambil hasil. Jadi pada saat diambil hasil saya masih bahagia, masih nggak ada masalah karena menurut saya itu nggak ada yang terjadi, nggak ada yang saya rasakan gitu, sudah normal. Dokternya suruh masuk sama suami saya, terus dia bacakan hasilnya. Jadi saya dibacakan karsinoma bla bla bla. Jujur saya nggak tahu karsinoma itu apa. Jadi saya bilang, oh ya dok, itu karsinoma itu apa? Terus dia bilang kanker. Jujur Bu, waktu saya dibilang kanker itu langsung otomatis saya kayak ketampar. Saya masih punya anak kecil di situ, saya masih menyusui, saya divonis kanker, itu bagi saya kayaknya nggak masuk akal gitu. Sementara saya jujur saya melakukan pola hidup sehat sebelum itu. Saya rajin nge-gym, saya rajin minum jus-jus sayur dan buah. Terus ini divonis kanker, kayaknya saya nggak bisa terima gitu ya. Nggak pernah terpikir, walaupun jujur hampir 10 tahun yang lalu saya divonis autoimun. Sebelumnya saya juga seorang pejuang autoimun, Odapus. Tapi saya pikir dulu udah itu yang penyakit terberat pada saya. Tiba-tiba saya divonis kanker, dan sebelumnya saya dikatakan ada tiroid itu kok bertubi-tubi ya Tuhan ya.
kayaknya kok nggak berhenti gitu ya, kok penyakitnya luar biasa. Saya ngedrop, jujur saya depresi di situ. Biasanya saya aktif di sosial media, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Saya tiba-tiba log out, saya menghilang dari yang menurut saya bukan diri saya. Saya bukan malu, tapi saya merasa diri saya ini kayak tinggal hitung waktu. Kayak menurut saya dengan penyakit yang ada pada diri saya, berapa lama lagi saya bisa lihat anak-anak saya, gitu ya, keluarga saya. Sampai satu ketika, tiba-tiba kurang lebih 2 minggu setelah itu saya membuka diri ya, saya telepon teman saya. Jujur saya nggak kepikiran tujuannya telepon beliau, tapi karena nggak tahu, mungkin Tuhan yang menggerakkan hati saya. Teman saya di Purwokerto, saya telepon, Mbak, saya bilang doain saya ya. Kenapa? Saya bilang sih difonis kanker. Dia kaget, beneran Mbak? Iya benar. Doain saya, support saya. Di luar dugaan Bapak Ibu, saya sudah berteman sama beliau kurang lebih 2 tahun, tapi saya nggak tahu ternyata dia berjuang kanker sudah cukup lama. Bagi saya itu jalannya Tuhan yang menunjukkan orang yang mungkin bisa ngedampingin saya. Di akhir telepon saya dia sampaikan ke saya untuk konsumsi produk ini. Saya nggak mau Bu Ibu, benar. Karena menurut saya itu fokus saya itu ke dokter. Ketika saya ditawarin sesuatu yang menurut saya asing di telinga saya nggak mau. Tapi di telepon dia bilang ke saya, Mbak, kamu kan kerja di Kimia Farma, pasti kamu tahu lah. Kamu coba lihat di memes, kalau kamu mau pakai silakan, nggak mau pakai nggak apa-apa. Yang penting saya kasih tahu. Oke, saya bilang, saya matikan teleponnya. Terus dia, HP saya bunyi, dia kirim foto sama saya mau tidur. Tiba-tiba hati saya kayak apa ya, kayak merasa kayak ada yang mengganjal. Saya buka lagi HP saya lihat di situ, ini apa? Saya telepon apotek karena itu udah malam. Saya tanya, dia coba lihat produk ini ada nggak? Maaf Bu, kita nggak punya produk ini. Saya bingung, kalau ini produknya ada di MIMS, kenapa di apotek kami tidak ada? Sementara apotek kami itu seluruh Indonesia banyak cabangnya. Saya bingung, saya telepon lagi teman saya. Itu ada di MIMS, tapi kok nggak ada di apotek kami? Memang enggak, ini produk Jepang dan dijelasin. Jujur saya nggak berpikir panjang, karena saya pikir ya tujuan saya bukan untuk yang lain-lain. Saya hanya berpikir saya mau menyiapkan diri saya. Akhirnya saya suruh teman saya minta tolong kirimin saya. Saat itu 1 paket aja Bapak Ibu. Saya nggak kepikiran yang lain karena memang harganya mahal sekali. Sampai di situ saya akhirnya membuka hati saya untuk ketemu dokter, karena di saat saya divonis itu shock ya Bu. Akhirnya saya datang ke dokter, saya temui dokter, saya bilang, dokter saya mau mengikuti pengobatan selanjutnya. Akhirnya saya masuk ke dokter, disarankan untuk dilakukan mastektomi. Mungkin mastektomi banyak yang belum tahu, mastektomi adalah pengangkatan payudara. Ternyata ujian saya bukan selesai di situ saja. Di mastektomi luar biasa ya. Saya pikir sudah divonis kanker, udah selesai. Di mastektomi itu ternyata buat kita perempuan itu adalah mahkota kita ya. Harus kehilangan, saya sudah menyusui anak saya bertahun-tahun, 3 orang harus saya merelakan untuk dilakukan operasi. Berat, bagi saya berat sekali. Dan saya pikir saya berserah sama Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu yang terbaik. Akhirnya saya lakukan operasi pengangkatan payudara yang sebelah kiri. Banyak struggle-nya luar biasa, tapi benar-benar, tapi bersyukur sekali pada saat saya benar-benar konsisten. Saya konsumsi ini Bapak Ibu, ini bukan omong-omongan, tapi saya merasakan sendiri apa yang saya dapatkan. Proses pengobatan saya itu jauh lebih cepat ya. Pemulihan operasi saya dioperasi dari sini sampai ke sini Bu, lumayan besar ya, sampai ke kelenjar getah bening juga, jadi diambil semuanya. Jadi nggak tahu berapa diameternya, terlalu besar. Jadi saya merasa bahwa cepat banget ya pemulihannya. Saya konsisten terus, saya bilang sama saya,